Hai guys, kembali lagi di video aku dan sesuai janji di video sebelumnya aku mau bikin part 2 sebagai pembahasan soal lanjutnya. Jadi inilah videonya. Selamat menikmati dan semangat belajarnya. Oke, nomor 11. Sebuah asteroid bermasa M bergerak dalam orbitnya membentuk lingkaran dengan jari-jari R di sekitar matahari. Dengan anggapan bahwa matahari tidak bergerak dan masanya M. Nah, energi total asteroidnya berapa? Oke, jadi pertama kita gambar dulu ya si mataharinya ini sama si orbitnya biar lebih jelas. Kemudian ada asteroid, dia melakukan gerak melingkar ya. Jadi orbitnya dianggap lingkaran dan jari-jarinya itu R. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita harus tahu energi total itu sama seperti energi mekanik ya. Jadi energi total adalah ET, EP ditambah EK, potensial tambah kinetik. Ini potensial gravitasi Newton. Jadi rumusnya min G mm per R ditambah setengah V kuadrat nih. Nah, tapi kita nggak tahu nih V kuadratnya dapat dari mana ya. Kita tahunya dari mana nih kecepatan nih. Oke, jadi ada caranya. Jadi kalau dalam gerak melingkar itu ada yang namanya gaya sentripetal atau Fs. Ya, Fs ini searah dengan Fg, makanya dia bisa Fs sama dengan Fg. Nah, sentripetal ini rumusnya m V kuadrat per R. Jadi kenapa M kecil ya? Karena bergantung pada benda yang melingkar, bukan pusatnya. Kemudian G itu G M per R kuadrat gitu ya. M besar M kecil per R kuadrat. Nanti kita dapat coret-coret dapat V kuadratnya. Kemudian kita masukkan deh. Kita tulis ulang ya. Jadi V kuadrat ini diganti dengan G kali M per R. Nah, kita tinggal hitung seperti biasa, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, kita lihat ya. G M besar M kecil per R ini udah sama dua-duanya, jadi min 1 plus setengah aja langsung. Jadi min setengah G M besar M kecil per R. Tapi bisa kita ubah dalam bentuk seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 12. Balok 20 Newton terletak di dasar bidang miring yang licin, seperti pada gambar samping. Usahanya berapa? Oke. Jadi pertama 20 Newton ini arah ke bawah karena dia merupakan gaya berat. Jadi M kali G-nya 20 Newton ke bawah. Kemudian dia di dasar, artinya dia pada awal dia nggak ada ketinggian, hanya sama dengan 0 ya. Kemudian licin, artinya dia nggak punya gaya gesek. Nah, kalau misalnya kita pakai W sama dengan F kali S ya, kalau kita proyeksi vektor, MG-nya nanti akan berlawanan dengan arah gerak. Nah, itulah mengapa yang harus kita gunakan adalah delta EP. Nah, kayak gitu ya. Jadi EP akhir dikurangi awal, yang akhir itu di atas, di puncak. Artinya H2 dikurangi MG H1 gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih. 20 dikali 3 ya. Kemudian ini H1-nya 0, jadi ya 0 gitu. Jadi 60 joule ya jawabannya. Oke. Next, sebuah bola bermassa 0,1 kg ya dilempar mendatar. Oke, dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung setinggi 5 meter. Jika percepatan gravitasi tempat tersebut adalah 10, maka energi kinetik pada ketinggian 2 berapa? Oke, ini jangan bingung dengan ini. Ini ada dua posisi ya teman-teman. Jadi ketika dia ada di atap, kemudian dilempar ya, kemudian dia ada di ketinggian 2 meter. Nah, jangan terkecoh oleh si parabola ini. Kita cukup menggunakan hukum kekekalan energi mekanik jika kita menemukan soal yang ada dua posisi. Contohnya ini, yang satu 5 meter, yang satu 2 meter. Jadi EM1 sama EM2 gitu. Nah, ini udah aku jabarkan. Karena yang ditanya energi kinetik pada ketinggian 2 meter, maka EK kedua aku nggak jabarkan, jadi tetap EK2 gitu. Habis itu kita tinggal langsung masukkan saja segala komponen yang sudah diketahui, kemudian kita coret-coret. Nah, kita dapat 5 tambah 18 per 10 dikali 2 sama dengan EK. 18 per 10 jadiin desimal, jadi dapatnya 4,8 joule. Oke. Selanjutnya ini ada seorang anak melempar bola lagi ke atas ya. Nah, vertikal ke atas berarti dia naik. Nah, ketika dilempar ini adalah ketinggian maksimum H. Nah, waktu total bola di udara itu T ya.
Nah, waktu total ini bukan hanya dari bawah ke atas, tapi dari bawah ke atas habis ke bawah lagi. Jadi T naik tambah T turun itu adalah waktu total bola di udara. Nah, T naik sama dengan T turun. Jadi pas naik, pas turun itu waktunya sama. Misalnya 1 sekon naiknya, turunnya juga 1 sekon gitu. Kemudian yang ditanya adalah ketika T per 4 ketinggiannya berapa nih hanya. Nah, caranya gimana? Jadi gini ya, hambatan udara diabaikan berarti dia murni benar-benar gravitasi doang yang bikin dia melambat atau mempercepat diri gitu. Nah, ini ketika dia Hmax atau tinggi max, kecepatan akan bernilai 0. Jadi Vt sama dengan 0, tapi kita nggak tahu nih V0-nya berapa ya kira-kira. Nah, kita pakai rumus Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Nah, karena Vt-nya 0, jadi kita bisa pindah ruaskan si Gt ini, jadi Gt sama dengan V0 gitu kan. Nah, sekarang T-nya ini jangan lupa diubah. Jadi ini kondisi ketika dia dari bawah ke atas, artinya cuma setengah waktu total. Jadi dia itu T per 2 gitu ya. Nah, kemudian kita mau nyari si tingginya ini gimana? Ya pakai ini. Dasarnya itu dari GLBB juga. Sama dengan V0 kali T minus setengah Gt kuadrat. Nah, kita masukkan aja angkanya. Kita nyari H yang T per 4, jadi T kecil yang dimasukkan adalah T per 4 ya. Nah, kemudian kita hitung biasa. Ya, hitung-hitung, nanti kita dapat hasilnya yaitu 3 Gt kuadrat per 32. Ini hanya. Tapi gimana sih cara kita bandingin dengan H yang besar ini, alias ketinggian maksimum? Jadi kita juga harus cari si H besar ini menggunakan rumus GLBB. S sama dengan V0 kali T min setengah Gt kuadrat. Tapi kita masukinnya beda. Dia masukinnya T per 2. Ya. Kemudian ya hitung biasa. Sampai nanti kau dapatkan hasilnya adalah Gt kuadrat per 8. Itu hasilnya untuk yang H besar. Sekarang kita bandingkan H per H. H kecil per H besar. Kemudian masukkan hasilnya tadi. Nah ini, oke. Ini Gt kuadrat bisa kita coret. Ya, karena sama. Kemudian kita dapatnya 3 per 32 dibagi 1/8. Kalau pecahan kan ini, pecahan kalau dibagi ya dibalik ya, jadi kali 8 ya. Nah ini kita bisa tahu ya, 3 per 4 jadinya, kemudian H kecil sama dengan 3 per 4 H besar gitu. Lanjut lagi nih, suatu benda bermasa M dilemparkan ke atas lagi dia, ikut-ikutan. Tapi bedanya di sini adalah dia punya sesuatu, yaitu gesekan udara alias hambatan udaranya 1/4 mg. Nah ini gimana caranya? Oke, jadi kalau misalnya ada hambatan udara, artinya dia nggak murni karena gravitasi lagi. Jadi kita harus pakai hukum Newton alias hukum 2 Newton untuk mencari percepatan barunya si benda ini. Gitu. Ini aku lagi gambar sketsanya dari naik ke turun. Ketika dia ada di ketinggian maksimal, aku beri dia V1, kemudian yang kita cari adalah Vt-nya. Nah, kemudian ini ada garis-garis yang agak kuning ini menyimbolkan bahwa ada hambatan udara gitu lah ya. Ini pertama aku hitung yang naik dulu. Karena yang naik dan yang turun itu ada perbedaan kecepatan gitu. Jadi kita tulis ya. Nah, ini kan arahnya ke bawah nih. Oh ya, jangan lupa, ini ada gaya berat, jadi yang selalu ke bawah arahnya. Nah, lepas itu, kita lihat nih, kalau naik kan dia ke arah atas, jadi dia minus mg. Kemudian diberi hambatan lagi, dia naik tapi ada hambatan lagi nih, jadi minus 1/4 mg. Nanti kita dapat A-nya, ya. Kemudian turun, ketika turun, mg-nya ini positif karena dia ke arah bawah. Tapi dia ada hambatan udara, jadi minus 1/4 mg lagi. Nah, sama dengan MA. Kita dapatkan lagi nih si A-nya ini berbeda dengan yang naik. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita harus tahu bahwa dalam gerak vertikal ke atas, ketika dia naik dan ketika dia turun, pastikan jaraknya itu sama kan ya. Nah, untuk mencari si S ini, kita menggunakan rumus ini. Kenapa nggak pakai S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat? Ya, nggak ada waktu ya. Kita di sini nggak ngomongin waktu, makanya kita pakainya rumus itu, gitu. Nah, Vt-nya ini yang kita cari, V0-nya kita ada ya, V1 ya. Kemudian S.
S-nya ini dari mana pula? Oke, kita harus cari dulu dari yang naik ini. Jadi S naik sama dengan S turun ya, seperti yang tadi aku bilang. Jadi kita pakai rumus yang sama ya. Kemudian kita pindah-pindahin ruasnya. Jadi V1 ini kan 0 ya, karena dia kecepatan maksimum, artinya dia diem, baru dia naik, diem, turun gitu kan. Nah, kita bisa pindah ruas, nanti kita dapat seperti ini. Nah, pahami baik-baik ya. Kalau misalnya kurang paham, coba di pause dulu. Nanti kita dapat seperti ini, 5/2G. Nah, kalau pecahan, di bawahnya ada pecahan, kita naikkan si 2 ini. Jadi 2/5 gitu. Jadi S-nya kita udah dapat nih ya. Sekarang langsung aja kita masukkan. Jadi VT kuadrat sama dengan, nah si V0 nya ini ya, sekarang kita lihatnya dari kondisi turun. Jadi V0 yang kita lihat adalah ketika dia ada di paling atas mau turun gitu kan. Jadi V0 nya ini adalah 0 gitu. Jadi jelas ya, karena di sini konteks kita adalah dia bergerak turun, bukan bergerak naik turun gitu, atau naik. Nah, sekarang kita masukkan aja angkanya seperti yang tadi aku bilang. Coret, nanti dapet 3/5 V0 kuadrat nih. Ini kita akalin dia. Nah, VT-nya dapat berapa? Akar 3/5 kali V0 gitu. Nah, selanjutnya ini ada gerak harmonik sederhana. Ini sebenarnya nggak ada di bab usaha energi ya, cuma ini ada di bab terakhir kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Jadi dia bergerak sederhana, harmonik sederhana, artinya berosilasi ya. Ingat saja dengan pegas ini saya gambarkan. Amplitudonya A. Oke, amplitudo itu kan ingat lah ya. Jarak osilasi dia dari titik seimbang yang paling jauh gitu. Nah, saat simpangannya A/2, nilai perbandingan kecepatannya dengan kecepatan maksimumnya adalah, oke, gini sebenarnya gampang kalau kita paham ya dengan konsep gerak harmonik sederhana. Ini saya gambarkan dulu sebentar. Jadi si gambar pertama ini adalah gambar ketika dia posisinya seimbang. Nah, saat osilasi dia mengalami amplitudo maksimal ya. Itu di gambar kedua. Kemudian gambar ketiga adalah ketika simpangannya itu A/2. Jadi setengah dari amplitudo. Gitu gambarnya ya, kebayang ya. Nah, kemudian kita punya rumus Y sama dengan A sin theta. Nah, Y ini adalah jarak osilasi. Gitu. Jadi kalau misalnya Y-nya A/2 yang kita ketahui, kalau kita coret-coret, setengah sama dengan sin theta. Jadi theta-nya ketahuan nih, 30 derajat. Sebenarnya bukan theta ya, tapi W kali T. Tapi di sini aku pakai theta aja, biar lebih mudah. Kemudian ini ada rumus kecepatan GHS ya, gerak harmonik sederhana. Ini V sama dengan A kali W kali cos theta. Nah, kalau untuk Vmax itu cosnya dianggap cos 0, jadi 1. Jadi untuk Vmax itu A kali W doang. Kemudian untuk VT ini AW cos 30 ya, berarti sesuai dengan theta yang tadi kita dapat. Nah, cos 30 itu setengah akar 3, jadi setengah AW akar 3. Terus kita bandingkan aja. Nah, di sini AW-nya ini bisa kita coret. Jadi sisanya adalah 1/2 akar 3 gitu. Jadi next ini ada sebuah peluru ya, 100 gram, artinya 0,1 kilogram. Ditembakkan dengan kecepatan awalnya 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Oke, kita gambar ya. Gravitasinya 10, besar perbandingan potensial dan mekanik setelah 1 sekon. Oke, ini ada hubungannya dengan gerak parabola dan GLBB maksudnya. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini V0-nya ke arah 30 derajat. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi kalau kalian belum menguasai materi gerak parabola, GLBB dan GLB itu wajib dikuasai karena ini sangat digunakan untuk fisika ya. Jadi yang pertama kita cari ini EP-nya tentunya ya. Yang MGH. H-nya dapat dari mana ya? Ya, hanya ini dapat dari GLBB ya. Jadi V0 Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat ya. Tinggal masukkan aja V0 Y itu V0 dikali sin ya. Sin 30, nanti sin 30 itu setengah. Jadi 50 dikurangi 5, 45. Jadi dapat nih. Oke, tinggal kita masukkan, kita hitung, dapat EP-nya 45 Joule, ya kan? Sekarang EK-nya setengah V kuadrat. V kuadratnya pakai yang mana ya kira-kira? Jadi V kuadrat ini bukan pakai yang X ya, tapi tetap pakai yang 100
Jadi kita tuh langsung pakai 100-nya, nggak usah Vx, Vy itu nggak usah, karena energi kinetik itu pada pada dasarnya dia mengikuti arah gerak si benda itu. Kalau dia ke sana, yang sana gitu. Jadi ini kan 100 kuadratnya jadi 10.000. Coret-coret dapat nih EK-nya nih ya. Itu salah tulis tuh. EK itu harusnya 500 joule. Nah, 45 dibanding mekanik itu kan potensial ditambah kinetik, jadi saya jumlahin 45 sama 500-nya. Ini kalau kita kalkulator, hasilnya harusnya 9 per 109, cuma nggak ada di pilihan nih. Jadi kita mengasumsikan bahwa energi mekanik ini harusnya kinetik ya. Jadi bisa dapat jawabannya B. 18 ya. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan. Oke, ini sama kayak tadi sih sebenarnya. Cuma yang ditanya adalah energi potensial pada titik tertinggi. Oke. Jadi kita gambar dulu lah ya. Oke, saudara-saudara sini perhatikan gesekan dengan udara diabaikan. Artinya apa? Artinya GLBB percepat perlambat ini benar-benar murni karena gravitasi. Jadi nggak ada udara yang bantu menghambat dia untuk bergerak gitu loh. Nah, sekarang kan EP ini MGH ya. Kalau dalam Hamax, ini kita mau cari H-nya, karena kita nggak tahu. Nah, kalau dalam Hamax, VY itu 0. Ingat ya, jadi ya emang disarankan untuk mendalami gerak parabola lebih dahulu gitu. Kenapa VY bisa 0? Nah, kemudian ini minus kenapa? Karena dia dari bawah ke atas. Jadi dia naik melawan gravitasi gitu kan. Jadi minus gitu. Kemudian karena dia 0, jadi 2GH-nya bisa pindah ruas langsung. 2GH sama dengan V0Y kuadrat. H sama dengan V0Y kuadrat per 2G ya kan? 40 dikali sin ya, V0-nya kan sin tuh. 2 kali 10 ya, ini tinggal dihitung lah ya, 1600 kali 1/4 per 2 kali 10, 400 bagi 20 jadi 20 meter. Jadi tinggal masukin nih, masanya jangan lupa diubah ke kilogram ya, nanti EP-nya dapat 4 joule. Nah ini nomor 19 ini coba di pause dulu untuk baca soalnya, mungkin ini lumayan menarik loh soalnya, karena ini main pistol pegas dan ada pelurunya. Ini kita gambar pistol biar keren. Nah kemudian saya mau coba close up ke pegasnya ya. Ya betul, tidak lupa dia ditekan sejauh X, jadi kayak gitu kira-kira gambarnya. Jadi kemudian dia ini ada sudut elevasi theta terhadap horizontal gitu ya gambarnya. Sebenarnya nggak gitu sih, harusnya dia itu pelurunya miring, ikut miring ke sana juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu lah, kita kebayang gitu loh. Nah dia tuh bisa mencapai ketinggian H. Nah kemudian di sini aku mau kasih tahu bahwa ada 3 keadaan. Yang pertama di pegas, yang kedua di peluru, yang ketiga ketika dia di ketinggian H. Di sini aku pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa bisa energi potensial pegas? Ya karena dia ditekan sejauh X. Itu artinya apapun yang terjadi itu ada energi potensial pegas di keadaan pertama. Di keadaan kedua, dia ini pelurunya lepas, tapi dia belum naik. Jadi seluruh energi dari potensial pegas ini akan berubah menjadi energi kinetik si peluru ini. Nah, seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya gambarnya itu harusnya miring ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ingat ya, energi potensial pegas ini diubah semua jadi energi kinetik. Jadi kita bikin persamaan seperti ini. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, nih keadaan ketiga hanya ada EP ya. Ini aku tulisnya kelebihan. Harusnya hanya ada EP karena itu H maksimal. Kemudian yang kedua ada energi kinetik dan yang pertama energi potensial pegas. Kita tulis rumusnya. Habis itu kita bikin konstanta sama dengan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mencari V kuadratnya itu berapa. Dan ingat yang aku bilang tadi, ketika peluru yang terlepas dapat mencapai ketinggian H. Ya artinya ini adalah
ketinggian maksimal. Kita bisa anggap ini mengasumsikan ya, ini ketinggian maksimal. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH, VT-nya bisa kita anggap 0 karena dia ketinggian maksimal. Jadi VT di sana adalah 0. Nah, ini kalau kita hitung seperti biasa, seperti soal sebelumnya. Tapi kita lupa sesuatu. Ya, ini adalah GLBB. Kalau dalam parabola ya, itu sumbu Y. Jadi kita pakainya V0Y. Jangan lupakan itu. Nah, ini kita dapat nih V0 kuadrat sama dengan 2GH per sin kuadrat theta. Nah, V0 sama V yang ada di konstanta ini adalah sama. Kenapa? Karena ya V0 ini berawal dari si peluru ini yang ada EK-nya ini, gitu. Jadi kita tinggal masukin aja V-nya ini, kemudian kita akan dapat hasilnya segitu. Selanjutnya nomor terakhir ya, 20 untuk video ini. Benda bermasa 0,5 mula-mula diam meluncur sejauh 3 meter. Oke, mula-mula diam artinya kecepatannya 0, jadi dia nggak punya kinetik, dia cuma punya potensial. Ini aku gedein ya gambarnya biar lebih jelas. Nah, sejauh 3 meter pada papan licin, berarti nggak ada gaya gesek ya, gitu. Selanjutnya ini kita cari usaha. Usaha kenapa dicari? Karena usaha itulah yang membuat si benda itu bisa menekan si pegas itu. Jadi pegasnya jadi pendek gitu kan. Nah kita gunakan Y sama dengan F kali S. Tapi F-nya ini bukan 0,5 kali 10. Jangan lupa diproyeksikan. Jadi sudut di sini berguna ya. Ini dimasukkan, nanti kita dapat usahanya. Nah, sekarang seperti yang tadi gue bilang bahwa usaha ini digunakan untuk menekan si pegas. Artinya semua usaha diubah menjadi energi potensial pegas. Jadi kita tulis rumusnya ya. Nah, jadi nilai dari EPP ini sama dengan weight. Makanya dia bisa terjadi pemendekan maksimum. Jadi kita tinggal masukkan dan cari X-nya. Ya, oh ini dihitung jadinya 1/60 sama dengan S kuadrat. Ini pakai kalkulator aja. Hasilnya ini adalah 0,129 meter. Jangan lupa diubah jadi sentimeter. Gitu. Oke, see you on the next video. Bye-bye.